Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke, terima kasih untuk kehadirannya sudah bisa bersedia menemui Ibu. Ada baiknya kita sebelum memulai kegiatan pada hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa Ibu pimpin, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Uh, Kan sebelum kita memulai lebih jauh lagi, kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan nama Ibu, Ibu Yuli. Di sini Ibu guru BK. Silakan. Nama saya sendiri adalah Muhammad Misalino. Saya di sini kelas 11/4 dari SMA 7. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Miss Yulino. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, pada hari ini kita akan melaksanakan konseling individu. Sebelumnya Miss Yulino sudah tahu belum konseling individu itu apa? Belum pernah Ibu. Belum Saya pernah. baru pertama kali sih. Oh, ini baru pertama kalinya. Oke, Ibu jelasin sedikit ya mengenai konseling individu ini gimana ke kamu. Jadi konseling individu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh guru BK yaitu saya kepada kamu yaitu konseling. Tujuannya konseling individu ini untuk membantu kamu atau konseling ini mengatasi permasalahannya, masalah pribadi kamu, terus lalu mengembangkan potensi diri kamu sendiri, lalu meningkatkan kemampuan konseli atau kamu dalam mengambil keputusan. Oke. Lalu dalam konseling individu ini ada beberapa azas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang dimana saya selaku guru BK merahasiakan seluruh data dan informasi yang dibahas dalam konseling ini. Lalu ada asas kesukarelaan, yang dimana konseli secara suka dan secara rela datang menemui ibu tanpa adanya paksaan. Kesini datang tanpa ada paksaan atau disuruh? Tidak ada. Oke, baik. Lalu selanjutnya ada asas keterbukaan, yang dimana kamu sebagai konseli secara terbuka menjelaskan permasalahan yang sedang kamu alami saat ini, atau bisa masa lalu, bisa masa saat ini. Lalu ada asas kegiatan, yang dimana kamu sebagai konseli secara aktif mengungkapkan permasalahan sehingga proses konseling berjalan dengan baik. Apa bisa dipahami? Oke. Oke. Sebelum kita mulai konseling dan sebelum saya bertanya lebih lanjut lagi mengenai permasalahan kamu, di sini Ibu akan menyediakan lembar persetujuan konseling individu. Nah, di sini kamu bisa tulis nama kamu, jenis kelamin dan alamat rumah kamu. Lalu kamu berjanji. Kamu isi dulu deh. Oke, baik Ibu. Nama lengkap apa? Nama lengkap kamu. Seperti nama lengkapmu siapa? Muhammad Misalino Hanza Oktober Mahendra. Jenis kelamin kamu. Alamat. Tanda tangan kamu di sini. Sini. Nama. Di sini kan saya mau kamu berjanji. Di sini kamu baca dari saya sampai tadi mulai. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Muhammad Misalino Kanza Oktober Mahendra, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Lontar Atas nomor 121. Saya yang tersebut di atas menyatakan setuju dan bersedia untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam proses konseling yang dilakukan oleh konselor. Dalam kegiatan ini, saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa yang pertama, saya bersedia terlibat penuh dan aktif selama proses konseling berlangsung. Yang kedua, saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujur-jujurnya berkaitan dengan masalah yang saya hadapi. Yang ketiga, identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan dan tidak akan disampaikan secara terbuka pada umum.
Yang keempat, saya menyetujui adanya perekaman proses konseling berupa tulisan rekaman percakapan selama proses proses terapi berlangsung dengan jaminan informasi pribadi yang saya rahasiakan, yang yang saya dirahasiakan. Yang kelima, guna menunjang kelancaran proses yang akan dilaksanakan, maka segala hal yang terkait dengan waktu dan tempat akan disepakati bersama. Dalam mendatangi lembar ini, saya tidak ada paksaan dari pihak manapun, sehingga saya bersedia untuk mengikuti proses konseling ini dari awal hingga selesai, serta menerima segala hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Saya juga memiliki janji sebagai guru bimbingan dan konseling. Janji saya berjanji dengan ini menyatakan saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Jadi, apa permasalahan kamu yang sedang kamu alami, yang sedang kamu rasakan? Kamu boleh kok cerita sama ibu atau berbagi cerita. Apa permasalahan kamu saat ini gitu? Jadi mungkin permasalahan saya saat ini tuh yang pertama, saya susahnya untuk public speaker tentang dunia luar. Saya tuh kadang suka presentasi dimanapun saya tuh masih grogi atau bagaimana, demam panggung. Bahkan saya tuh omongan saya tuh suka belibet ibu. Misal saya ngomong, sebenarnya pikiran saya udah tahu jawabannya seperti apa, tapi omongan saya tiba-tiba jadi acak-acak, jadi susah untuk dimengerti bagi orang lawan pembicaraan saya. Yang kedua, saya sendiri emang waktu SMP saya itu memang susah atau tidak bersosialisasi sama sekali. Eh, Cerita sedikit dan SMP saya. Jadi itu waktu SMP saya sama sekali tidak ada teman gitu. Bahkan saya bisa dihitung jari teman saya itu berapa? Kira-kira berapa? Sekitar 10? enggak, 5? ya, sekitaran segitu. Itu deket banget apa biasa aja? Dekat ya bu. Ya mungkin karena waktu itu kan SMP itu COVID ya bu. Semakin COVID saya tuh semakin tertutup bang, dan terutama saya tuh emang anaknya tuh strict parents, nggak dibolehin kemana-mana sama orang tua. Jadi karena faktor tersebut saya jadi ya udahlah daripada itu, dan untuk diri seperti itu. Nah, ketika saya berjalan waktu, saya menyadari bahwa saya itu tidak bisa kayak gini terus. Saya tidak bisa karena dari ibu saya sendiri, bahwa ibu saya tuh wah sepenting itu ya ternyata tentang dunia pekerjaan. Kalau saya se-introvert ini, anak rumahan kayak gini, saya tidak akan bisa uh, berjalan dengan apa yang saya inginkan di dalam dunia kerja. Berarti saya ingin berubah. Tapi di satu sisi waktu saya memang sudah berubah, tapi di satu sisi saya juga masih ada rasa keraguan di dalam diri saya sendiri, ibu. Menurut ibu, untuk menghilangkan rasa keraguan di dalam diri saya sendiri itu bagaimana? Tadi kan ada permasalahan kamu ragu. Biar kamu gak ragu. Terus masalah public speaking. Saya bahas public speaking dulu ya. Kalau public speaking, kalau ketika saya gugup, biasanya saya menggunakan inhale exhale. Inhale exhale itu teknik menghirup nafas, menghirup udara. Coba kita terapkan bisa. Inhale, 1, 2, 3. Biasanya saya ditahan dulu, habis itu baru dikeluarkan. Exhale itu. Lalu untuk biasanya kamu ragu juga ya. Ragunya terhadap apa? Seperti kita mau ibu ini sekarang. Saya bingung nih mau bicarakan apa. Kayak masih ragu nih. Kalau saya ngomongin ini, pendapat ibu bagaimana ya? Ibu tuh risih atau gimana ya? Saya sih terima, saya nggak bakal ragu sama kamu. Maksudnya, saya juga nggak bakal risih karena saya menerima segala permasalahan yang kamu alami gitu. Terus ada apa lagi? Dan kayak bisa tadi kan saya
takut takut fisik. Bahkan sama saya ibu sendiri, kalau ibu lihat tangan saya tuh suka gemeter, apa omongan saya tuh suka belibet atau bagaimana kayak gitu Kalau sih. permasalahan belibet itu, yang pertama sih emang harus ini sih, harus calm down dulu sih, harus tenangin diri dulu. Ya itu dengan Sudah dicoba ibu tapi uh, tetap aja. tetap aja. Iya. Oh, kalau kayak gitu biasanya saya bisa apa ya, menenangkan gitu, menenangkan sekitar 2 menit, diem dulu aja gitu, nggak usah gerak gitu, kayak coba diem dulu aja gitu, coba diem dulu, coba 1 menit. Gak bisa gitu. Kadang kalau walaupun saya diam gini, tubuh saya tuh memberontak. Kenapa? Jadi itu kayak tubuh saya tuh emang gak bisa diem dari sananya. Gak tahu kenapa. Misalnya saya kan mengurangi HP di rumah. Karena saya mengurangi HP, otomatis saya itu kan gabut. Saya tuh nggak bisa kemana-mana. Bosan di rumah, nggak bosan di rumah. Jadi di rumah tuh muter-muter aja. Ataupun kalau emang nggak ada kegiatan, misalnya nonton TV kan, nonton film di laptop ataupun TV. Tapi kalau olahraga keluar gitu suka nggak sih, kayak jogging, main basket? Kadang sih, Kadang aja. mungkin kalau diajakin teman bang. Oke. Ya udah, kita akan membuat yang namanya konseling realitas tadi atau WDP. Terus ceritanya udah mengenai diri kamu sendiri juga. Ibu mau bikin sesuatu. Nah, ini sudah ibu siapkan. Bentuknya begini, lipat dua. Lipat dua dulu. Lipat lagi dua. Nah, Oke. oke. Nah, tulis. Yang pertama kamu gambar dulu nih, gambar sketsa orang dulu. Gambar manusia, gambar diri kamu, mau bentuknya kayak gini kurang lebih. Oke, Ya. Jawa di mana aja? Ya. Gambar dulu mengenai diri kamu, misalkan kamu badannya lengkap ya dengan anggota tubuh. Aduh. Ya, sekreatif kamu aja. Dari gambar aku dari rambut Dari ini, fisik dulu deh ya, dari fisik kamu. dari fisik aku di sini kan emang kurus ya, badan orang kurus. Aku juga suka kurang, juga suka makan. Makan itu susah banget, harus disuruh bener-bener baru bisa makan. Dan apa namanya, kaki yang kurus kayak gini menandakan bahwa aku tuh suka banget, gak bisa diem, nggak bisa diem karena suka main, nggak suka main, nggak suka diem di rumah juga. Kalaupun sekalian diem di rumah, dan itu sangat lama ibu. Saya juga orangnya tuh anak rumahan. Rumahan. Iya. Oke. Kamu tuh orangnya introvert apa extrovert sih? Introvert Bu. Introvert. Saya lebih ke arah introvert. Lebih banyak diam apa lebih banyak bersosialisasi? Kalau di sekolah memang saya beda. Hmm. Waktu di SMP saya benar-benar introvert gitu. Kan saya mulai pikir, gue tuh nggak bisa kayak gini terus. Ya mama saya juga bilang, kamu tuh, saya ngelihat ibu saya bahwa kondisi itu benar-benar membutuhkan di dunia kerja, dengan hal-hal yang misal yang tidak kita bisa menggapai, dengan koneksi kita bisa menggapai. Saya terinspirasi dari ibu saya. Kalau emang ibu saya itu bisa, maka saya tidak bisa. Ibu sebelumnya kerja atau berjualan? Kerja ya. Kerja. Oh, gimana kalau Ibu boleh tahu? saya kerja sebagai manajemen. Manajemen. uh,
direktur dari rumah sakit. Iya, lanjut ceritain lagi. Kamu tuh orangnya yang gimana diri kamu? Kamu tuh gampang pemarah kah? Atau Kalau saya sendiri itu orangnya suka nggak memendam perasaan ibu. ada perasaan? Nah, Atau mendap perasaan kamu kayak gimana? Coba bisa diceritakan. kalau dari perasaan saya tuh tidak suka yang namanya itu cerita kepada seseorang. Hmm. Bahkan kepada ibu saya atau keluarga saya sendiri saya tidak pernah cerita. Itu kenapa? Saya tidak Ada tahu. rasa malu kah? Ada rasa apa? Bukan Sungkan? kayak buat apa? Soalnya kan keluarga lain atau itu pasti punya masalah yang lain. Kalau saya ceritakan malah nanti malah nambah pikiran mereka. Saya takut kalau mereka tuh malah jadi sedih gara-gara pikiran saya. Oke, Perasaan saya paling nggak seberapa sakit ambil perasaan mereka. oke, baik. Oke. Selanjutnya kita akan balik lagi. Kamu tulis di sini 10 hal positif yang ada dalam diri kamu. Kayak gimana? Contohnya tuh kayak 10 hal positif. Misalkan nih, kamu suka nolong orang, terus kamu suka menabung, kamu bisa bergaul, kamu orangnya jujur. 10 hal yang ada di dalam diri kamu tuh kayak gimana? 10 hal yang ada di dalam diri saya. Udah tahu kamu orang mana deh? Betawi, ibu dari Betawi, bapak saya dari Cirebon. Dari Sunda ya. Ya, Tapi pernah ke kampung apa? kebetulan Hah? bapak dikubur di Cirebon. Kerjain Bikin. 7 hal positif. Saya suka yang namanya bersedekah. Yang kedua, saya suka sekali bermain sama kucing. Apapun kucingnya, dan saya tidak tega ketika kucing merasakan kesakitan. Yang ketiga, saya orangnya peka terhadap sekitar. Yang keempat, saya sangat tidak bisa marah. Apapun yang terjadi, saya tidak akan marah. Yang kelima, saya tidak tega terhadap seseorang dikarenakan itu saya suka bersedekah. Yang keenam, menurut saya jago dalam hal pelajaran. Yang ketujuh, saya adalah orang yang suka sama kerapihan. Oke, dari ketujuh itu yang menurut kamu kamu banget loh di checklist 3 aja. Yang sesuai banget nih, yang utama banget gitu dalam diri kamu tuh yang mana? Oke, oke. Selanjutnya kita beralih ke sini. Tulis di situ 5 hal yang perlu ditingkatkan dalam diri kamu. Misalkan, kalau misalkan ibu ini, ya, misalkan nih 5 hal yang perlu ibu tingkatkan dalam diri ibu. Kayak misalkan saya membiasakan untuk 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Lalu yang kedua, saya kan orangnya boros. Jadi saya bisa menabung agar tidak boros. Lalu saya bisa lebih jujur kepada diri saya sendiri. Kalau menurut kamu, kamu apa yang harus perlu ditingkatkan dari diri kamu sendiri? Silakan tulis. Kalau melalui dari kesalahan bisa deh. Bisa banget. Coba. Bisa ditulis aja 5 hal yang perlu ditingkatkan. Sudah itu. Oke, jadi apa sih 5 hal yang perlu ditingkatkan pada diri kamu sendiri? Coba disebutkan. Ingin meningkatkan dalam hal konsentrasi berupa mata pelajaran dan lain-lain. Ingin meningkatkan rasa meminimalisir waktu. Soalnya saya itu suka eh, apa mengerjakan tugas terlalu lama-lama, terlalu membuang-buang waktu dan lain-lain. Ingin meningkatkan rasa percaya diri saya seperti meningkatkan public speaking, meningkatkan supaya saya tidak demam panggung lagi. Yang keempat, meningkatkan sifat saya, meningkatkan supaya saya tidak akan boros dengan cara membeli barang yang seperlunya. Yang kelima, saya tidak lagi ingin membuang-buang waktu. Nah, dari kelima poin ini, menurut kamu yang harus kamu checklist satu yang menurut kamu penting banget atau penting banget yang harus dikembangkan lagi? Oh, menurut ibu sih nomor 3. Iya. Lanjut, kita ke atasnya.
atau keinginan kamu dalam hidup kamu saat ini dan kedepannya tuh apa? Ditulis 10 keinginan kamu. Misalkan kamu mau masuk PTN, kamu mau masuk program studi apa, terus kamu mau jalurnya SNBP atau SNBT, terus misalkan kamu mau punya rumah atau punya mobil, terserah kamu bebas kamu aja. Banyak. Banyak, makanya ditulisnya 10. Kan kalau misalkan kalau ibu itu kan ibu pengen jadi PNS, terus pengen jadi guru tetap kayak gitu. Oke, so. Baik ya, Bu. Akan kamu ingin umroh sama mama, Oke, sama salah keluarga, satu. ya boleh ditulis. Oke, sudah. Oke, kan kamu sudah menulis 10 keinginan kamu dalam hidupmu saat ini dan kedepannya. Coba kamu bacakan, sebutkan ke-10-nya. Yang pertama, saya ingin sekali sekolah atau kuliah di Jepang. Kenapa? Dari Kenapa karena dengan Jepang? Kenapa nggak negara lain? karena dengan Jepang saya lebih mempermudah untuk membuat keinginan saya yang nanti-nanti. Sebenarnya, Dan koneksi apa? dengan koneksi juga. Dengan saya di negara Jepang, koneksi saya akan bertambah. Sebenarnya nomor 2. Yang kedua, saya ingin membahagiakan orang tua saya dan keluarga. Yang ketiga, memberangkatkan sekeluarga haji pakai uang sendiri. Yang keempat, ingin sekali punya kehidupan yang tak perlu memikirkan apa-apa tentang besok. Yang kelima, saya ingin orang tua saya tidak lagi memikirkan apa-apa lagi dan hidup dengan tentram. Yang keenam, tidak mau ada keributan keluarga lagi. Yang ketujuh, tidak mau adanya masalah keluarga dengan keluarga lain. Yang kedelapan, tidak ingin. Yang kedelapan, ingin menaikkan derajat keluarga. Yang kesembilan, mau touring pakai motor ke belahan negara. Yang kesepuluh, saya ingin mencapainya di umur 20. Tandai atau checklist tiga poin dalam 1 tahun ke depan atau dalam beberapa tahun ke depan. Coba yang sesuai sama kamu tuh yang mana? 10. Sebutin lagi. Soalnya ini 10 udah semuanya. 10 aja, satu aja. Karena dari 10 ini, Ah, saya udah mencakup ke semuanya. itu masuk dulu apa poinnya? Saya ingin mencapai semua impian saya di umur 25 tahun. Oke, hanya itu aja. Ya. Oke, selanjutnya kita ke kertas ini ya. Harapan kamu nih selama sekolah atau beberapa tahun kemudian. Harapan yang harapan dalam hidup kamu selama sekolah ini atau 5 tahun kemudian. Kamu. Ya. Harapan kamu apa? Satu aja, tulis aja. Tulis. Harapan kamu, kalau saya kan gini, kalau saya kan ingin menjadi guru yang bersertifikat pendidik, terus bisa jadi guru tetap di P3K. Kalau itu saya. Nah, kalau kamu kayak gimana harapan kamu? Setelah lulus SMA deh, atau selama SMA boleh. Dan Apa bacain juga? di 5 tahun ke depan, saya ingin menjadi kebanggaan keluarga yang bisa hidup mandiri di belahan negara. Terus tulis 4 hal yang sudah dilakukan kamu sama sekolah dari SD, SMP, SMA. Jadi 4 hal yang sudah dilakukan itu apa aja bisa disebutkan? Yang pertama, saya sudah mencari tahu tentang bagaimana saya studi ke luar negara. Yang kedua, merubah saya sebesar 180 derajat yang tadinya tidak mau bersosialisasi dan sekarang mau bersosialisasi. Yang ketiga, memfotokan atau memvideokan saya setiap harinya agar saya bisa melihat bagaimana saya dulu atau proses saya sudah sampai mana sampai sekarang. Yang keempat, mempelajari apa yang orang sukses pelajari. Oke, selanjutnya kita akan sini. Ini dong. Tulis. Berikan, kan dari tadi 4 kan, buka aja deh sini. Kan di sini sudah ditulis 4 hal yang kamu lakukan. Menurut kamu, 2 efektif ini dari nomor 4, 1 sampai 4, 2 hal efektif yang sudah kamu lakukan yang mana? Cek Dua. 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 Mm-mm.
dua yang sudah efektif yang udah berjalan gitu. yang sedang berjalan, Hmm. dua Menurut kamu nomor berapa aja dari dua 1 sampai dengan empat. 2 dan 4 boleh di checklist. Oke, kamu tulis di sini alasannya dari nomor 2 sama nomor 4 alasannya tuh kenapa? Alasannya kenapa kok bisa efektif gitu. Oke. Jadi itu kan tadi kamu udah checklist nih, dua alasan yang efektif. Nah, menurut kamu alasannya itu apa? Nomor 2 dan nomor 4. Alasan yang nomor dua, karena saya sendiri merasakan sangat beda ketika saya menuntut diri waktu SMP. Dari yang tadinya saya nggak kenal siapa-siapa ataupun bahkan satu kelas pun saya nggak kenal, dan sekarang saya sudah banyak kenalan teman dari banyak kelas. Terus, Alasan nomor 4, karena saya melihat ke diri saya dan ibu saya bahwa orang sukses itu berasal dari ketekunan, dan saya sendiri bisa berubah karena ketekunan itu saya sendiri. oke. Nomor 1 coba dibaca lagi deh. Satu, saya sudah mencari tahu tentang bagaimana saya studi ke luar negara. Nomor 3. Memfotokan atau memvideokan saya setiap hari agar bisa melihat bagaimana saya dulu atau proses saya sudah sampai mana. Menurut kamu itu efektif atau tidak efektif? Karena masih ada yang perlu digali lagi. Kalau yang nomor satu itu belum efektif karena saya sendiri masih belum Belum terlalu em, apa mendalami. belum kalau mendalam, saya belum sendiri belum melakukan apa yang disuruh dari eh, syarat-syarat untuk luar negeri. Beasiswanya. Ya. Oke, kalau nomor 3. Kalau nomor tiga, saya sendiri masih belum jelas untuk perubahannya. Saya sendiri belum puas dalam perubahan saya sendiri. Saya masih belum butuh lagi untuk butuh lagi. Berarti poin 1 dan poin 3 ini menurut kamu belum efektif ya? Belum. Oke. Selanjutnya kita ke sini. Nah, ini tulis 2 hal konkret yang harus dilakukan mulai besok. Hal konkret. Nah, 2 hal nyata misalnya seperti ini. Ya. Nih, kalau saya kan begini, 2 hal konkret saya itu saya mau belajar mengenai BK dan membaca buku maupun e-book. Lalu saya mau mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh pemerintah. Menurut kamu 2 hal konkret? Kan kamu ini ya tadi apa? 2 poinnya berubah. Saya 180 derajat. Berarti apa? Hal nyata yang harus kamu lakukan apa? 2 hal nyata. Sudah itu. Coba dibacakan 2 hal konkret itu apa? Yang pertama, saya ingin lebih mencari koneksi saya lebih luas dengan melatih public speaking. Yang kedua, ingin lebih fokus lagi terhadap syarat-syarat beasiswa ke Jepang. Ini terus kamu tulis quotes hari ini buat diri kamu. Kata-kata motivasi
semangatnya menjaga wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Tidak ada yang sudah ya. Tulis Jakarta, tanggal sekarang, tanda tangan kamu dan nama lengkap kamu di sebelah. Kata Tanggal sekarang 2 September 2024. Tanda tangan kamu dan nama lengkap kamu di bawah. sudah. Oke. Nah, ini disebutnya konseling realitas atau dengan menggunakan teknik WDEP. WDEP itu yang tadi, want, yang dimana terdapat keinginan kamu, lalu ada doing, apa yang kamu lakukan, lalu ada evaluasi. Evaluasi ini efektivitas kamu terhadap poin-poin yang tadi kamu berikan, lalu ada planning, planning kamu selama ke depannya bagaimana. Jadi disebutnya ini konseling individunya disebutnya konseling realitas dengan menggunakan teknik WDEP, want, doing, evaluation, dan planning. Oke, coba kamu sebutin quote kamu hari ini itu kayak gimana? Buat saya hari ini tidak ada yang tidak bisa di dunia ini kecuali bikin jantung. Oke, oke, baik. Oke, terima kasih untuk hari ini. Konseling individunya sudah berjalan lancar. Semoga ini menjadi titik titik terang bagi kamu juga. Dan kita bisa bertemu di kesempatan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang saya ucapkan kepada kamu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.